Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan nikmat, karunia serta berkahnya kita semua dapat melaksanakan diskusi pada siang hari ini. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dr. Yadi Fahmi Arifuddin, SSI MPDI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Studi Islam, serta kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, kami selaku kelompok 5 yang beranggotakan saya Linda Haryanti dan rekan saya Rika Susanti akan mempresentasikan materi yang berjudul Berbagai Metode dalam Studi Islam. Sebelumnya, saya selaku moderator akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga diskusi atau sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu saran atau masukan dari dosen, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Langsung saja. Materi yang pertama yaitu A. Metode dalam studi Islam. Kita masuk ke pengertian. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu metod dan logos. Metod berarti cara, kiat, dan seluk yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu. Logos berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Metodologi berarti pengetahuan tentang metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Pendapat lain mengatakan bahwa metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode. Jadi, metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, pengertian metode. Menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta, yang artinya sepanjang, hodos, yang artinya jalan. Jadi, metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut sebagai pengajaran atau penelitian. Baik, materi yang selanjutnya yaitu berbagai metode dalam studi Islam. Yang pertama ada yang namanya metode filologi. Kata filologi berasal dari bahasa Yunani, biologia, yang berarti cinta kepada bahasa. Karena huruf membentuk kata, kata membentuk kalimat, dan kalimat adalah inti dari bahasa. Filologi dipakai dalam arti pengkajian teks atau penelitian yang berdasarkan teks. Metode filologi merupakan metode penelitian berdasarkan analisis teks. Istilah filologi berarti suatu metode yang mempelajari dan meneliti naskah-naskah lama untuk mengerti apa yang terdapat di dalamnya, sehingga diketahui latar belakang kebudayaan masyarakat yang melahirkan naskah-naskah itu. Metode ini digunakan jika sumber atau data berupa naskah atau manuskrip. Hal ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara cermat pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam naskah tersebut melalui analisis kosakata yang digunakan, nuansa-nuansa yang ada di dalamnya sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman pemikiran. Selanjutnya yaitu metode deskriptif. Deskriptif memiliki arti uraian apa adanya yang berasal dari suatu tempat atau tokoh sebuah peristiwa. Bisa juga berasal dari seorang tokoh yang menyangkut pemikirannya. Metode ini digunakan untuk mengangkat pemikiran yang diteliti. Karena tujuannya inilah, maka yang dilakukan hanya menggunakan pemikiran pengarang.
Selanjutnya, yang ketiga, metode komparatif. Komparatif artinya perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya. Metode perbandingan dimaksudkan untuk menemukan tipe, corak, atau kategori suatu pemikiran, kemudian memposisikannya dalam peta pemikiran secara umum. Yang dilakukan dalam metode perbandingan adalah, pertama-tama, mengemukakan teori induk yang menggambarkan tipologi atau aliran-aliran pemikiran dengan berbagai indikatornya. Teori ini kemudian digunakan untuk mendeduksi pemikiran dengan berbagai indikatornya. Teori ini kemudian digunakan untuk mendeduksi pemikiran yang telah direkonstruksi atau dibangun kembali. Yang keempat yaitu metode hermeneutika. Metode hermeneutika dimaksudkan untuk menemukan hubungan pemikiran yang diteliti dengan gejala-gejala sosial yang ada. Hermeneutik adalah studi tentang prinsip-prinsip metodologi interpretasi dan eksplanasi, khususnya kajian tentang prinsip-prinsip umum interpretasi kitab suci. Teks bukan sebuah warisan yang hanya bermakna saat dijabarkan secara harfiah, tetapi sebuah proses pemaknaan yang amat mengandalkan subjek sebagai perespon dan konteks sosial yang melingkupinya. Penerapan hermeneutik cukup luas pada ilmu-ilmu kemanusiaan seperti sejarah, agama, filsafat, seni, sastra, dan lain sebagainya. Disiplin ilmu yang pertama yang banyak menggunakan hermeneutik adalah ilmu tafsir kitab suci. Sebab semua karya yang mendapatkan inspirasi ilahi Al-Quran supaya dapat dimengerti memerlukan interpretasi atau hermeneutik. Teks sejarah yang ditulis dalam bahasa yang rumit yang beberapa abad tidak dipedulikan oleh para pembacanya tidak dapat difahami dengan kurun waktu seseorang tanpa penafsiran yang benar. Istilah-istilah yang dipakai mungkin ada kesamaannya, tetapi arti atau makna istilah-istilah itu bisa berada. Yang kelima yaitu metode fenomenologi. Metode fenomenologi digunakan untuk mencari hubungan-hubungan pemikiran dengan kondisi-kondisi sosial yang ada sebelum dan sesudah pemikiran itu muncul. Metode fenomenologi merupakan metode yang didasari oleh filsafat fenomenologi, yaitu mengajarkan pada pentingnya melihat gejala yang tampak dari sebuah entitas untuk menafsirkan alam pemikiran yang berkembang dalam entitas tersebut. Jika fenomenologi digunakan dalam mengkaji Islam, berarti seorang peneliti memahami dan menganalisis Islam bukan atas dasar nilai-nilai yang tertuang dalam teks yang bersifat normatif. Namun bagaimana seorang peneliti memahami dan menganalisis Islam berdasarkan apa yang dipahami dan diamalkan oleh umatnya. Yang keenam yaitu metode mistikal. Metode mistikal merupakan metode memahami Islam dari perspektif mistik. Mistik identik dengan hal-hal yang supranatural, irasional, tetapi empirik. Ini menjadi sebuah dimensi yang menarik. Ternyata dalam Islam tidak aspek realitas logis empiris yang harus difahami, tapi juga adanya aspek mistikal supranatural yang juga harus dikaji. Tentu saja tidak menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang logis, rasional, empiris, tetapi menggunakan kaidah mistik yang paradigmanya berbeda dengan paradigma sains ilmiah. Yang ketujuh yaitu metode holistik. Metode holistik merupakan gambaran dari beberapa metode yang dimaksudkan untuk melihat semua aspek yang terdapat dalam suatu pemikiran. Cara berpikir deduktif digunakan untuk membuat tipologi, perbandingan digunakan untuk melihat pengaruh-pengaruh, dan hermeneutika digunakan untuk menentukan hubungan pemikiran dengan gejala-gejala sosial yang ada, sehingga pemahaman tentang Islam akan semakin integral dan komprehensif. Yang kedelapan yaitu metode filsafat. Metode filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya. Metode ini bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral, karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi atau hakikat sesuatu. Harun Nasution mengemukakan bahwa berfilsafat intinya adalah berpikir secara mendalam, seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya, tidak terikat kepada apapun, sehingga sampai kepada dasar segala dasar. Filsafat adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas segala sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan sedalam-dalamnya, sejauh di dalam jangkauan kemampuan akal budi manusia. Hubungan atau ikatan filsafat dengan agama adalah kedua-duanya mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya. Bedanya filsafat dengan akal budi manusia, sedangkan agama berdasarkan kepada percayaan.
atau wahyu. Adapun metode khusus yang lazim dipakai dalam filsafat diantaranya adalah yang pertama metode Socrates. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang dapat menimbulkan pertanyaan berikutnya dan jawabannya sekali. Semacam dialog secara kritis, si penanya menemukan jawaban sendiri. Yang kedua metode dialektis. Metode ini sudah dipakai sejak Aristoteles, suatu metode dengan proses dialektika. Menurut Aristoteles, dialektika merupakan pemikiran yang logis. Sekarang dialektika dipakai oleh Hegel dalam berpikir atau pemikiran bertahap melalui trilogi, yakni tes, antites, sintesa. Yang ketiga yaitu metode fenomenologi. Metode ini terkenal dipergunakan dalam filsafat dan sosiologi. Metode ini bertitik tolak dari fenomena-fenomena dan berusaha menemukan inti atau hakikat yang ditujukan melalui fenomena-fenomena tersebut.